seri kedua kita dari peperangan rohani orang Kristen. Yesus pasal 6 ayat 14. Saya akan membaca ayat ini bagi kita semua. Saya persilakan untuk menikmati. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kita berdoa. Pada surga, tiba saatnya kami menurunkan firman-Mu, kiranya menjadi landasan kami untuk berdoa pada malam hari ini, dan pimpin kami masing-masing dengan hati yang terbuka mengenai firman Tuhan, dan juga Mu yang tidak berguna untuk pimpin dengan kuasa Roh Kudus, sehingga perkataan-perkataan yang disampaikan dalam pimpinan Tuhan dan membangun iman kami bersama para jemaat. Mohon lindungi tempat ini dan ingatkan setiap anggota gereja di rumah masing-masing dimanapun berada untuk berdoa sebagai pribadi untuk sebagai keluarga Tuhan. Terima kasih kiranya Engkau diagungkan melalui pelayanan ini. Yang berdoa ampuni kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Malam ini kita masuk pada seri kedua, kebenaran dan keadilan. Sejarah jemaat Efesus itu sungguh unik. Efesus pada hari ini adalah kota Turki, ya, kota Turki yang sekarang ini. Dan surat Efesus ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia dalam tahanan atau dalam penjara di Roma. Jemaat Efesus sendiri dimulai oleh Rasul Paulus pada perjalanan misinya yang kedua. Itu ada di Kisah Para Rasul pasal 18, 19 sampai 21, dan juga pasal 19 sampai 10. Nah, kemudian Paulus kembali mengunjungi jemaat ini pada perjalanan misinya yang ketiga, di mana nanti ketika kita lihat di Pulau Malta, Paulus meminta gembala-gembala jemaat Efesus untuk berjumpa dengan dia di Pulau Malta, dan di sanalah Paulus melakukan pesan-pesan terakhir dengan nasihat-nasihat kepada para gembala. Kisah Rasul pasal 20 pada ayat 17 sampai 38. Nah, Timotius pernah menjadi gembala di Efesus, di jemaat Efesus. Sudah ada 1 Timotius pasal 1 ayat 3. Itu yang kita bisa lihat dari sejarah Efesus. Kemudian surat Efesus sendiri ada 6 pasal dan dibagi dalam 2 bagian besar. 3 pasal pertama 1 sampai 3 berisikan doktrin, ya, doktrin. Kemudian 3 pasal terakhir berisikan praktik hidup orang percaya berdasarkan pada doktrin tadi. Jadi itu rentetannya, urutannya, kronologisnya itu sangat indah dibuat oleh Tuhan melalui hambanya Rasul Paulus. Nah, kita lihat bahwa jemaat Efesus mengalami pergumulan yang luar biasa, yang pada akhirnya nanti di kitab Wahyu Rasul Yohanes dipakai Tuhan untuk menegur mereka bahwa mereka telah kehilangan kasih yang semula. Kasih mereka menjadi dingin. Kasih mereka kepada Tuhan tidak sehangat pada awal-awal mereka berjumpa dengan Tuhan melalui pemberitaan Injil oleh Rasul Paulus. Dan itu bagian dari peperangan sebenarnya, bagian dari peperangan rohani itu sendiri. Nah, malam ini kita akan belajar 3 poin penting berdasarkan dengan nas tadi yang kita baca di pasal 6 ayat 14. Yang pertama ialah kita diperintahkan untuk tetap berdiri. Maka dikatakan tadi, berdirilah tegak. Berdiri tegak itu Paulus menggunakan sistem dalam keprajuritan Romawi. Dan saya pikir juga di berbagai negara sistem prajurit itu harus tegak berdiri, bukan duduk-duduk santai-santai, ngopi-ngopi, bukan. Sebagai seorang prajurit harus senantiasa berdiri, apalagi tidur rohani. Itulah sebabnya di pasal 5 surat Efesus pasal 5 ayat 14 dikatakan, Paulus katakan, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ada sering orang Kristen oleh keadaan terbawa arus, tertidur secara rohani, ya, tertidur secara rohani. Ingat, sikap orang Kristen menghadapi keadaan itu ada macam-macam. Ada yang tidak mau berbuat apa-apa,
istilah mereka apa? Just follow the flow, ikut arus saja. Itu bukan sikap anak-anak Tuhan. Mengikuti arus berarti mengikuti arus dunia. Kalau dunia bilang A, bilang C, tidak demikian bagi orang Kristen, apalagi bagi seorang prajurit. Karena dia punya pendirian, dia punya landasan yang kuat, dan dia punya panduan yang telah ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Ya, itu yang perlu kita lihat. Kemudian di dalam medan perang, seorang prajurit itu harus rela mati. Harus rela mati. Nah, kalau kita melihat sekilas surat Paulus kepada jemaat di Roma di pasal 16, ada 20-an orang di sana Paulus sebutkan tentang orang-orang yang rela mengorbankan nyawanya untuk pemberitaan Injil. Itulah contoh orang-orang yang memiliki pendirian yang tetap dalam Tuhan, karena dia tahu di mana dia berdiri dan dia tahu apa yang dilakukan. Kadang juga prajurit seperti dalam sejarah bangsa Israel kita melihat mereka pernah melarikan diri dari hadapan musuh. Oleh karena apa? Dikalahkan oleh musuh. Ya, dikalahkan oleh musuh. Nah, untuk tetap berdiri kita perlu hati yang kuat dan berani. Seperti nasihat Tuhan kepada Yosua di Yosua pasal 1 mulai ayat 7, Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah apa? Hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan teguhkan hatimu itu membangkitkan semangat orang, membangkitkan semangat kita, dan tentu di sana ada pikiran yang tertakluk pada Tuhan Yesus Kristus, seperti Roma pasal 12 ayat 2, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini kan membuat kita pada tidur rohani, tetapi berubah oleh pembaharuan hatimu. Berarti kita harus melawan arus dunia ini. Ya, semangat kita harus bersumber dari hati, sehingga kita dapat bergairah dan berani untuk berperang secara tepat. Kita berada di medan perang, saudara, bukan di tempat permainan. Keberanian dan keteguhan hati membuat kita berani menghadapi ketakutan. Ya, berani menghadapi ketakutan. Rasa takut itu pasti ada. Tapi kalau hati kita teguh di dalam Tuhan, kita akan berani bangkit. Nah, untuk tetap berdiri, seorang prajurit harus senantiasa bersenjata lengkap. Ya, bersenjata lengkap. Ini yang sedang kita pelajari dalam beberapa minggu ini. Kita dipanggil untuk selalu bersedia berperang secara rohani, kapan saja, di mana saja. Ya, seperti Paulus katakan di 2 Korintus pasal 10 itu, kita sudah sering membaca ini, saya senang sekali melihat ini. Paulus katakan, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. 2 Korintus 10 ayat 3 dan 4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, bukan senjata dunia ini. Apa senjata dunia ini? Keangkuhan. Apa senjata dunia ini? Egoisme. Apa senjata dunia ini? Cinta uang. Apa senjata dunia ini? Kedudukan politik. Apa senjata dunia ini? Kedudukan sosial. Bukan itu senjata yang diadakan oleh Paulus, katanya, melainkan senjata yang dilengkapi dengan apa? Kuasa Allah. Dan kalau melihat Efesus pasal 1 ayat 29 dikatakan apa? Dan betapa hebatnya kuasa Allah yang bekerja dalam kita dan bagi kita. Ya, bagi kita. Saya lanjutkan membacanya. Yang sanggup untuk merumbuhkan benteng-benteng, benteng keangkuhan, benteng pikiran-pikiran yang sombong dan macam-macam. Ini yang perlu kita kenakan. Jadi kita perlu tetap berdiri, ya, berdiri dengan hati yang teguh, dengan keberanian dalam firman Tuhan, tentu dengan segala kerendahan hati juga. Karena di 1 Petrus pasal 5 ayat 6 dikatakan apa? Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka Dia akan meninggikan kamu pada waktunya. Kalau kita merendahkan diri kita dalam tangan Tuhan yang kuat, maka kekuatan Tuhan yang bekerja melalui diri kita dan di dalam diri kita, sehingga kita mampu berdiri dan kita mampu mengadakan perlawanan melawan si jahat, yaitu musuh kita, si iblis. Itu yang pertama. Yang kedua, ikat pinggang kebenaran. Dikatakan tadi, berikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang, ya, kita tahu ikat pinggang. Ikat pinggang yang mengikatkan semua senjata ini sesungguhnya, ya, kecuali helm, ya. Apa namanya? Pedang pun
terikat dalam ikat pinggang kita. Artinya apa? Kita hidup dalam kebenaran. Pedang hanyalah pedang kalau kita tidak terikat dengan kebenaran dalam bentuk praktikal, maka kebenaran itu tidak ada artinya. Saudara kasih Tuhan, pada masa-masa kini dan mungkin beberapa abad yang lalu juga, perdebatan tentang kebenaran terus terjadi di mana-mana. Terus terjadi di mana-mana. Bahkan Pilatus sendiri pernah bertanya kepada Tuhan Yesus ketika ia sedang menghakimi Tuhan Yesus, apa itu kebenaran? Ya. Paulus mengatakan bahwa bangsa Israel membangun kebenaran mereka sendiri. Sama dengan berbagai jenis kepercayaan di dunia ini membangun kebenarannya sendiri. Tetapi kebenaran yang kita pegang teguh adalah kebenaran surgawi, kebenaran firman Allah. Tuhan Yesus sendiri berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Maka untuk menjadi benar harus berada dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan supaya kita terus di dalam kebenaran, Dia menjanjikan. Dan kalau roh itu datang, penghibur itu datang, itu roh kebenaran. Yang memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Maka ketundukan pada pimpinan Roh Kudus sangatlah mutlak supaya kita tetap berdiri dalam kebenaran. Kemudian Tuhan Yesus mendoakan kita, mendoakan murid-murid kepada Allah Bapa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman adalah standar kekudusan kita adalah firman kebenaran. Patokan kekudusan kita adalah firman kebenaran. Itu yang perlu kita miliki. Ya. Filsafat manusia macam-macam. Tapi di Kolose pasal 2 ayat 8 Paulus katakan apa? Itu semua sesungguhnya filsafat yang kosong. Ya, filsafat yang kosong. Kita wajib memberitakan deskripsi kebenaran yang sejati dan akurat dari firman Tuhan. Makanya Petrus sendiri dipakai Tuhan untuk menuliskan kepada kita di 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Saya akan membacanya buat saudara. 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedia pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Pengharapan kita ada dalam kebenaran firman Tuhan. Pengharapan kita ada dalam satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus yang adalah kebenaran. Pengharapan kita dipandu oleh roh kebenaran, yaitu roh Allah, Tuhan Yesus, Roh Kudus sendiri. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Sudah dikasih Tuhan, ini yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dan di Yudas ayat 3, yang sudah sering kita baca, Yudas ayat 3. Yudas ayat 3. Saudara-saudaraku yang dikasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman. Mengapa? Karena itu kebenaran yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Orang-orang kudus yang telah mendahului kita, hamba-hamba Tuhan yang menuliskan firman Tuhan, hamba Tuhan yang telah hidup di masa lalu. Mereka adalah orang-orang yang menjadi teladan bagi kita. Dan kita sekarang ini katanya harus tetap berjuang. Tetap berjuang sekali lagi, itulah istilah keprajuritan. Tetap berjuang dari istilah peperangan. Berjuang untuk apa? Mempertahankan iman. Iman kita berdasarkan pada kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Iman kita berdasarkan pada firman kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Ikat pinggang kebenaran terkait dengan juga ketulusan. Ketulusan hati kita. Ingat sekarang ini banyak sekali kebohongan. Dan kebohongan yang diulang-ulang lama-lama dibenarkan. Ya. Maka biasakanlah hidup kita hidup dalam kebenaran. Jangan biasakan membenarkan kebohongan. Biasakan hidup dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Ikat pinggang kebenaran berhubungan dengan ketulusan dan integritas kita. Hidup dengan penuh kebenaran, keaslian, dan kesejatian. Karena kita di dalam Tuhan.
Kalau 1 Yohanes pasal 1 ayat 5, nah 5 dikatakan, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Integritas itu terang benderang, jujur. Sementara kegelapan itu penuh kebohongan dan dosa. Dan Allah kita adalah Allah dalam terang, dan Ia sendiri adalah terang. Yesus sendiri berkata, "Akulah terang dunia." Maka setiap orang percaya dinyatakan sebagai apa? Adalah terang dunia juga. Berhubungan dengan integritas, kejujuran kita bersama pada firman Tuhan, hidup dalam keaslian firman itu sendiri. Sudah dikasih Tuhan, kebenaran selalu berlawanan dengan penipuan. Kebenaran selalu berlawanan dengan kebohongan. Kebenaran selalu berlawanan dengan apa? Kemunafikan. Kalau tadi di Yudas 3 kita disuruh diperintahkan untuk mempertahankan kebenaran, ketika diberikanlah alasannya di ayat 4 itu, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Orang-orang yang menyusup itu telah lama ditentukan untuk dihukum. Ini bukan orang biasa ini. Penyusup itu adalah pengajar sesat, penyesat. Kalau di Injil Matius Tuhan memanggilnya sebagai apa? Serigala berbulu domba. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Menyangkal Tuhan Yesus Kristus, baik keilahiannya maupun kemanusiaannya. Itu yang mereka sangkal. Dan inilah kebohongan-kebohongan dari si jahat yang dilatar belakangi oleh iblis. Hari ini kita diperintahkan untuk berikan pinggangan kebenaran. Dan dalam makna kita harus senantiasa siap sedia. Kalau dalam istilah berkendara, kita selalu diperintahkan untuk mengenakan apa? Sabuk pengaman. Mengikatkan semua yang longgar-longgar, menegangkan. Ya kalau naik pesawat lagi ya, kita itu ilustrasinya itu kita disering diperintahkan untuk mengencangkan apa itu namanya, ikat apa itu, sabuk pengaman. Ya, jadi kalau sebagai orang Kristen kita harus selalu memegang persenjataan kita yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan dilepas, tidak boleh dilepas. Kalau lepas, apalagi kalau ditinggal tidak dibawa, kita akan kewalahan dan mengalami kekalahan yang luar biasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, baju sirah keadilan. Kalau dalam sistem peperangan Romawi, karena ini ditulis pada zaman pemerintahan Romawi, ada 3 jenis baju sirah. Yang paling rendah kualitasnya terbuat dari kulit, dan itu juga paling murah dan dapat ditebus oleh senjata. Tingkatan kedua adalah potongan logam yang hanya menutupi sebagian dada. Itu baik, tapi tidak melindungi secara keseluruhan. Masih ada peluang untuk ditembus oleh senjata. Tapi yang ketiga yang paling baik ialah terbuat dari logam seluruhnya, menutupi seluruh bagian dada dan juga bagian belakang kita, seperti rompi yang menutupi semua badan. Ini yang termahal dan juga memberi perlindungan yang maksimal. Dan inilah yang Tuhan kehendaki bagi kita, mengenakan apa? Baju sirah itu. Baju sirah, bukan singlet sirah, tapi baju sirah, lengkap, menutupi semuanya, melindungi seluruhnya. Hidup dalam keadilan yang dari Tuhan, yang memang disebutkan dalam bahasa Inggris itu righteousness, ya, the breastplate of righteousness, yang juga dalam bahasa Indonesia sesungguhnya diterjemahkan kebenaran. Nah, inilah kebenaran yang diperuntukkan Allah. Inilah keadilan yang berdasarkan pada keadilannya. Allah memberikan ini kepada kita, yaitu keadilan itu sendiri. Dia memberikan nilai keadilan berdasarkan pada kepercayaan kita. Contohnya, ketika Allah memberikan janji kepada Bapak Abraham di Kejadian pasal 15 ayat 6, maka percayalah Abraham akan janji itu, dan Allah memperhitungkan kepada Abraham sebagai kebenaran. Itu bukti dari keadilan Tuhan.
Itulah makanya dikatakan tadi baju sirah keadilan. Ya, berbaju sirah keadilan. Kemudian di Roma pasal 4 ayat 11, Roma 4 ayat 11, dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditujukannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran itu diberitakan kepada mereka. Ini kebenaran di sini ada righteousness. Ya, jadi breastplate tadi, righteousness of God. Contoh lain dalam dunia nyata ialah seperti seorang pengawas atau supervisor dalam sebuah perusahaan yang menerima nilai manajemen yang baik dari hasil pekerjaan para karyawan yang diawasinya. Diperhitungkan. Itu bagian dari keadilan. Nah, Tuhan Yesus sendiri adalah kebenaran kita, juru selamat yang benar, dan Dia juga Allah yang adil. Apa yang dimaksud saudara itu seperti kita dikenakan kebenaran Tuhan. Itu bagian dari keadilan Tuhan. Di 2 Korintus pasal 5 ayat 21 itu ilustrasi yang paling baik kita lihat. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuangnya menjadi dosa karena kita, supaya kita di dalam Dia kita dibenarkan. We are made righteous. Kita dibenarkan oleh Allah melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Allah Bapa mengampuni setiap dosa kita. Setiap dosa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus melalui kebenaran Kristus juga. Maka Allah Bapa memandang setiap orang percaya dalam kebenaran Tuhan Yesus Kristus itu tindakan keadilan dari Allah. Ya, tindakan keadilan dari Allah. Dan jenis keadilan ini di dalam bentuk praktikal ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 13 ayat 11 sampai 14. 13 pasal 13 ayat 11 sampai 14. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Saatnya bagi kamu untuk bangun dari tidur. Dunia ini ngelus-ngelus supaya kita tertidur rohani melalui media, melalui bacaan, melalui banyak peralatan yang dipakai oleh iblis. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Maksudnya apa? Wujud keselamatan kita semakin dekat. Dunia ini semakin kacau, tapi keselamatan orang percaya makin dekat. Wujudnya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Mengenakan perlengkapan senjata terang. Ini yang Allah kehendaki dari kita. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemelukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Jangan, itu semua larangan di ayat 13 itu. Jangan, dan jangan. Mengapa? Akan membuat kita mudah terserang oleh virus dunia ini, oleh virus kebohongan iblis. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Mengenakan Tuhan Yesus Kristus berarti apa? Hidup seperti Tuhan Yesus Kristus. Mengenakan Tuhan Yesus Kristus seperti apa? Hidup sesuai dengan peraturan Tuhan Yesus Kristus. Standar hidup kita adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Hidup lama kita harus ditinggalkan, dikatakan tadi. Jangan lagi merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Tubuh ini banyak sekali keinginannya, banyak sekali. Ya, tapi yang paling indah keinginan tubuh ialah ketika dipersembahkan kepada Tuhan. Amin. Ketika kita mempersembahkan tubuh kita untuk memuliakan Tuhan, itulah cara moral yang terbaik. Ketika kita mempersembahkan tubuh ini untuk memuji-muji Tuhan, itulah cara yang moral yang terbaik. Tetapi kita harus menghindari hal-hal yang negatif. Efesus pasal 4 ayat 22 mengajarkan kita hal yang demikian, supaya kita menanggalkan manusia lama kita. 4 ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ya, kemudian kita harus menanggalkan semua perbuatan-perbuatan itu, ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Dan ayat 24, mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, telah diciptakan menurut kehendak Allah.
di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar satu kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ini bagian dari integritas. Anggota keluarga Allah, anak-anak Allah. Kalau di Galatia pasal 5, Paulus mengajarkan kita untuk meninggalkan semua perbuatan daging itu. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan seperti yang telah kubuat dahulu. Paulus dengan jujur mengatakan, telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu yang perlu kita tanggapi. Hidup baru diibaratkan seperti mengenakan pakaian yang baru. Tadi saya sudah baca tadi, Efesus pasal 4, 23 dan 24. Dan kita melanjutkan dengan 28 dan 29 dan juga ayat 32. Ayat 28 dan 29. Orang yang mencuri, janganlah yang mencuri lagi. Curi waktu juga bisa. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulut, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Ingat, perkataan yang baik untuk membangun itu standarnya firman Tuhan. Di mana perlu, itu pun harus pakai waktu. Di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ini ciri-ciri manusia yang baru tadi. Ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra. Mengapa penuh kasih mesra? Karena ada kasih yang pura-pura juga. Di Roma pasal 12 kita diingatkan, janganlah melihat kasih pura-pura. Dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi ini yang perlu kita kenakan dalam baju zirah kita, yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah perlindungan maksimal yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita mempraktikkan kebenaran itu, ketika kita hidup dalam manusia yang baru itu. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah apa? Ciptaan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini yang perlu kita kenakan supaya kita dapat melawan semua tipu muslihat dari sejarah itu iblis yang setiap saat, ingat Lukas pasal 4 ayat 13 dikatakan iblis menunggu waktu yang baik. Waktu yang baik bagi iblis sekali lagi adalah ketika anak-anak Tuhan lengah, ketika kita berleha-leha, ketika kita bersantai-santai, ketika kita tidak was-was, ketika kita tidak berjaga-jaga. Karena Tuhan memerintahkan kita untuk berjaga-jaga. Saudara dikasihi Tuhan, pertanyaan bagi kita lah, bagaimana hubungan kita masing-masing dengan kebenaran Tuhan? Apakah hanya sekedar pengetahuan di dalam pikiran? Kalau hanya sepengetahuan dalam pikiran masih punya modal, tapi yang paling Tuhan kehendaki ialah apa? Supaya pengetahuan dalam pikiran itu dikonversi dalam bentuk praktik hidup yang nyata, yang Allah kehendaki. Dapatkah orang lain melihat dan mendeskripsikan bahwa hidup kita adil dan benar sesuai dengan firman Tuhan seperti yang kita pelajari tadi? Mari berikan tindakan kebenaran, berbaju silakan keadilan, dengan berdiri tegak sebagai seorang prajurit di dalam Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan, mempersenjatai diri dengan senjata terang dari Allah setiap saat, bukan hanya dari ibu, bukan hanya hari Minggu, tetapi setiap saat secara pribadi, berkeluarga, dan juga secara berjemaah. Kita akan mampu melawan tipu muslihat di situ. Jika selama ini kita masih sering kalah, mari bangkit di dalam Tuhan. Tuhan, tolong saya ingin hidup dengan kebenaran. Tuhan, saya ingin meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan lama ini. Ternyata inilah yang menghalangi kehidupan saya, sehingga saya sering kalah dalam kehidupan rohani saya. Mari kita mengalami pembaharuan di dalam Tuhan dengan menggunakan perlengkapan senjata Allah pada malam ini, yaitu berdiri tegak sebagai seorang prajurit, berikat pinggang kebenaran dan berbaju silakan keadilan, sehingga kita dapat mengadakan perlawanan melawan tipu muslihat iblis. Tuhan berkati. Kepada saudara, terima kasih malam ini kami ingatkan kembali bahwa sebagai prajurit-prajurit Kristus kami perlu berdiri tegak dalam kebenaran Tuhan.
dan juga memiliki pendirian dengan iman yang kuat dan keteguhan hati yang kuat dalam Tuhan Yesus Kristus. Begitu banyak contoh dalam firman Tuhan telah berikan kepada kami Tuhan. Dan juga berikan tinggalkan kebenaran-Mu sendiri Tuhan, karena Engkau telah memperintuhkan kebenaran itu kepada kami dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Agar kami tidak menyia-nyiakan itu, tapi sebaliknya kami mengenakannya setiap saat. Karena setiap saat juga iblis berjalan keliling untuk menggodakan, menghancurkan kami Tuhan. Dunia pun dipakai untuk menarik perhatian kami. Tapi dialah pandangan kami senantiasa tertuju pada Tuhan dengan perlengkapan senjata yang telah Engkau berikan kepada kami untuk kami kenakan setiap saat dan setiap waktu. Terima kasih, kuduskanlah firman dalam hati kami masing-masing dan ampun yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa, mohon ampun dosa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.